Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan masuk part 1 untuk kuliahan ke-12, yaitu encryption dan reset password. Ya, sebelumnya kita akan sedikit memodifikasi dulu root user yang sudah kita buat. Ya, silakan dibuka root user yang sudah pernah dibuat. Oke, yang pertama, password tidak ditampilkan ya. Jadi password tidak ditampilkan di list usernya. Jadi di user list tidak ada password. Nah, begitu juga di formnya ya, di form add user. Ya, di form add user juga passwordnya tidak kita munculkan inputan ya. Jadi tidak ada inputan password di sini. Jadi tidak ada inputan password di form add user. Begitu juga di form edit ya. Jadi form edit juga tidak ada inputan password. Jadi dihilangkan, dihapus inputan password di form user dan form edit user ya. Jadi di form user dan form edit user itu form new ya, form add tidak ada input password. Begitu juga di form edit ya. Silakan dihapus dulu inputan passwordnya di form add user sama form edit user ya, dihilangkan password, inputan passwordnya. Bagaimana cara input passwordnya? Nah, input passwordnya kita akan beri password default ya. Jadi jika dia manager maka passwordnya manager. Jika dia staff maka otomatis passwordnya adalah staff. Ya, nah, seperti itu ya. Jadi pada saat create user, passwordnya itu kita ambil dari user type ya. Jadi tidak diinputkan, tapi kita ambil dari user type ya, default. Jadi password standarnya kita tetapkan sama dengan user type-nya. Oke, kita sekarang edit create user ya. Jadi setelah kita hilangkan form inputan passwordnya dan kita hilangkan juga inputan password di form edit, sekarang kita masuk ke create user untuk perubahannya. Ya, di create user ini kita akan sedikit menambahkan beberapa baris. Yang pertama adalah baris ini. Nah, password ini kita ambil dari user type post ya, dari inputan user type. Nah, kita enkripsi dengan password hash ya. Inilah kita enkripsi dengan password hash ini untuk mengenkripsi password supaya passwordnya tidak mudah dibaca ya. Jadi passwordnya terenkripsi, jadi nanti ada karakter acak yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Nah, dengan perintah password hash ini bawaan dari PHP-nya, lalu kita ambil dari inputan user type. Jadi jika user type-nya manager maka passwordnya adalah manager. Jika user type-nya adalah staff maka passwordnya adalah staff. Tapi kita enkripsi dengan password hash, jadi nanti hasilnya akan karakter yang acak. Lalu kita sedikit ubah juga query-nya ya. Nah, query di yang password ini bukan input type, tapi kita ganti dengan variabel yang sudah kita buat di sini. Jadi yang di sini kita modifikasi ya. Jadi untuk password yang default kita ambil dari sini. Ya, kita modifikasi bukan dari post tapi dari variabel password yang kita buat di sini. Ya, jadi ini bukan $post password tapi ganti dengan variabel password yang ada di sini. Ya, setelah itu yang bawahnya sama ya. Ini tidak ada perubahan. Jadi hanya cukup beberapa baris ini. Jadi kita create password yang standar. Kita enkripsi dengan password hash. Lalu kita modifikasi query-nya. Di bagian sini bukan input post password tapi hanya variabel password yang sudah kita buat di atas yang merupakan hasil enkripsi dari inputan dari user type yang sudah kita pilih. Jadi jika user type-nya manager maka passwordnya manager. Jika user type-nya staff maka passwordnya adalah staff. Oke, setelah kita modifikasi, pada saat kita input user baru, nanti hasilnya akan seperti di PHP MyAdmin ya. Nah, seperti ini ya. Jadi inilah hasil password yang sudah terenkripsi ya. Jadi ini adalah password yang hasil terenkripsi ya.
hasil password yang terenkripsi seperti ini. Jadi dia karakter acak yang tidak bisa dibaca oleh manusia ya. Isinya maksudnya ini adalah kalau dibaca mungkin manager ya, yang ini dibaca jadi stub, panjang sekali ya. Nah inilah namanya enkripsi di dalam string ya. Setelah kita mengenkripsi password, berikutnya adalah kita akan membuat reset password ya. Berikutnya kita akan membuat reset password. Reset password berfungsi jika password sudah pernah diedit atau diubah oleh user, terus user lupa password, maka admin bisa mereset passwordnya. Oke, pertama kita buat link dulu ya. Jadi kita buat link dulu untuk reset passwordnya. Pertama kita buat link dulu untuk reset passwordnya ya, seperti ini ya. Jadi kita buat link dulu untuk reset passwordnya seperti ini. Linknya seperti delete ya, linknya seperti mau delete, jadi juga ada konfirmasinya. Kita klik, maka are you sure want to reset the password? Are you sure to reset the password? Nah, jadi jika oke, dia akan di reset, kalau cancel maka dia akan batal. Oke, bagaimana linknya dan sintak untuk reset password? Kita lihat di codingan. Ya, ini adalah link dari reset password. Kita ambil dari delete user ya. Sama caranya membuatnya, kita copy saja yang delete user, lalu kita paste di sini, lalu kita edit sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi delete usernya kita ganti dengan reset password. ID-nya, nah variable get-nya yang dikirim ini ada dua ya. Kalau delete dia cukup ID saja, karena cukup ID saja yang menjadi acuannya. Sedangkan di reset password ada dua acuan, yaitu ID-nya, jadi user mana yang akan di reset password, user ID mana, dan tipenya ya, tipe usernya apa, apakah manager atau staff ya. Jadi tipe ini diambil dari user type. Jadi nanti di linknya di atas itu akan ada dua variable get, yaitu variable get ID dan variable get type. Nah type ini isinya adalah manager atau staff. Jadi bisa dilihat di pojok kiri bawah browser ya, bisa kalian lihat di pojok kiri bawah browser jika mouse-nya kita arahkan ke link reset password ya. Jadi jika mouse-nya kita arahkan ke reset password link, maka di kiri bawah itu muncul linknya ya. Nah dia muncul ya, jadi ID dan type staff, ID dan type manager ya. Seperti itu. Jadi ada dua variable get yang akan kita kirim untuk reset password. Jadi ada variable ID ini dan ada variable ID yang isinya adalah user ID, lalu variable type kita batasi dengan lambang n ya. Jika ada dua atau lebih variable get, maka pemisahnya adalah dengan lambang dan ini n ya. Lalu type ini adalah variabelnya, setelah sama dengan adalah isi dari variabelnya, yaitu staff atau manager. Fungsinya apa? Supaya jika kita reset password dia akan kembali ke tadi yang defaultnya ya, ke standarnya, itu jika user type-nya manager, maka passwordnya akan diubah kembali ke manager. Jika user type-nya staff, maka passwordnya menjadi staff ya, jadi mengikuti user type-nya. Itu password default atau password standar dari user. Jadi jika kita reset, maka dia kembalikan ke password awal, yaitu password awalnya adalah mengikuti user type-nya. Jika user type-nya manager, maka passwordnya juga manager. Jika user type-nya staff, maka passwordnya juga staff. Nah ini akan menuju ke file baru yang akan kita buat, yaitu resetpassword.php ya. Resetpassword.php seperti apa isinya? Nah isinya juga sederhana ya. Jadi dia seperti query edit ya. Jadi dia seperti query edit, kita kembalikan dia ke password awal, yaitu password yang mengikuti user type-nya ya. Sekarang kita buka user type reset password dari codingan reset passwordnya. Nah inilah codingan dari reset passwordnya. Jadi pertama sama seperti kita akan melakukan perintah edit ataupun hapus, kita periksa dulu. Karena dia adalah variable get yang diperiksa, maka kita cek apakah ada variable get yang dikirim dari link ini ya. Ini ada ID, nah, apakah ID-nya ada? Cek di sini. Jika ID-nya ada, maka kita panggil koneksinya. Lalu setelah itu kita kembalikan password ke password awal. Nah
Kita kembalikan, kita buat sebuah variabel password, kita enkripsi dengan password hash, kita ambil tipenya dari get type ya. Get type ini dapat dari variabel get yang kita kirim di link tadi ya, yang ini. Ya, jadi variabel type ini kita kirim, ini ada isinya user type, kita kirim variabel type ini di link URL, kita baca di sini jadi get type. Lalu kita enkripsi dengan password hash, ini adalah password default, berarti enkripsinya default standar. Lalu setelah itu kita buat query update seperti edit user ya, jadi tapi cukup password saja yang diubah. Jadi update user, update table user, set password, ini kolom passwordnya. Nah ini password adalah hasil enkripsi dari password yang di reset, where user ID, kolom user ID, get ID dari sini ya, dari variable get yang dikirim di URL. Ini seperti query edit user, tapi hanya password saja yang diubah. Lalu kita run dia punya query ya. Lalu kita cek apa query-nya berhasil atau tidak. Jika query berhasil maka dia sukses, jika query-nya gagal maka dia gagal. Jika gagal atau sukses maka dia akan kembali ke list user. Nah seperti itu ya. Jadi ini adalah script coding dari reset password. Oke, silakan dicoba. Untuk materi part 1 ini ada yaitu enkripsi password, jadi passwordnya kita enkripsi, dan reset password user mengikuti user type-nya. Jadi passwordnya di reset itu jika dia type-nya manager maka passwordnya menjadi manager. Jika dia tipenya staff maka passwordnya akan diubah menjadi staff kalau kita reset passwordnya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke part 2 untuk login dengan session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.